Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Masih tentang materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kali ini video yang kedua, kita akan bicarakan tentang teori pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam kita mengetahui teori pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya ada beberapa macam teori ya, pengelompokan teori di dalamnya. Yang pertama, teori pertumbuhan menurut aliran merkantilisme. Dalam teori aliran merkantilisme ini ditunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi atau perkembangan ekonomi suatu negara itu ini ditentukan dari peningkatan perdagangan internasional yang dilakukan negara tersebut dan penambahan pemasaran hasil produksi serta surplus dalam neraca perdagangan suatu negara. Nah, bicara neraca perdagangan itu salah satu komponen atau unsur di dalamnya adalah bagaimana perdagangan internasional itu dilakukan negara tersebut. Artinya nanti di dalamnya itu akan bicara ekspor dan impor negara tersebut ya. Nah, kalau ekspornya lebih tinggi dibandingkan dengan impor, ini tentu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Nah, yang berikutnya, teori pertumbuhan ekonomi menurut aliran klasik. Dalam teori ini ada beberapa ahli ekonomi yang sudah tentunya kita kenali. Yang pertama menurut Adam Smith. Menurut Adam Smith, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu faktor jumlah penduduk, faktor jumlah stok barang-barang modal, faktor luas tanah dan kekayaan alam, dan faktor tingkat teknologi yang digunakan, serta adanya spesialisasi dan pembagian kerja internasional. Artinya di sini bahwa menurut Adam Smith ini juga menekankan bagaimana pertumbuhan ekonomi itu akan berkembang, akan meningkat jika ada spesialisasi dan pembagian kerja internasional, dalam artian ada perdagangan internasional di dalamnya. Sedangkan sumber kemakmuran menurut aliran klasik ini adalah bagaimana kerja atau bekerja yang produktif dilakukan oleh masyarakat negara tersebut. Yang kedua, menurut David Ricardo. Nah, ini pertumbuhan ekonomi satu negara ditentukan oleh pertumbuhan penduduk. Nah, dengan bertambahnya penduduk ini akan menambah tenaga kerja dan akan membutuhkan tanah dan alam. Artinya di sini menurut David Ricardo bahwa penduduk tersebut nantinya akan menjadi tenaga kerja yang terampil. Menjadi tenaga kerja yang terampil yang bisa mengolah tanah dan alam yang dimiliki negara tersebut. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang menjadi faktor ya dalam meningkatkan pertumbuhan penduduk menurut David Ricardo. Yang pertama, jumlah sumber daya alam yang terbatas yang memang perlu ditingkatkan. Lalu tenaga kerja bertambah atau berkurang itu tergantung dari pemberian upah. Nah, apabila upah yang diberikan melebihi tingkat upah alamiah atau minimal, ini tenaga kerja akan bertambah. Nah, sebaliknya jika upah yang diberikan sama dengan upah alamiah atau di bawah upah minimal atau alamiah, ini tenaga kerja juga akan berkurang. Kemudian faktor yang ketiga adalah akumulasi modal terjadi jika keuntungan yang didapat pemilik modal itu melebihi keuntungan minimal. Nah, ini penting diperhatikan
Dan ini hanya akan bisa dilakukan apabila perusahaan atau di mana tenaga kerja tersebut bekerja itu bisa menghasilkan produk yang berkualitas sehingga diperolehlah penjualan yang tinggi dan pada akhirnya adalah meningkatkan keuntungan. Dari keuntungan tersebutlah menjadi akumulasi peningkatan modal bagi pemilik modal. Lalu yang keempat, kemajuan teknologi yang terjadi sepanjang masa. Dalam kaitan ini, bahwa kemajuan teknologi itu haruslah menjadi pilihan ya, tetapi juga tidak berarti menjadi pilihan utama. Artinya di sini kemajuan teknologi itu harus diikuti masyarakat negara tersebut. Jangan sampai suatu negara tertinggal kemampuan menguasai teknologinya dibandingkan negara lain, sehingga ini akan menghambat pertumbuhan perekonomian negara tersebut. Lalu yang kelima, peranan sektor pertanian sangat dominan dalam menurut David Ricardo dalam pertumbuhan ekonomi ini, dia melihat bahwa peranan sektor pertanian itu masih sangat dominan di negara tersebut. Artinya apabila perekonomian negara tersebut semakin maju, tentunya pertumbuhan ekonomi juga akan semakin maju. Artinya bisa juga yang sebelumnya dari sektor pertanian bergerak kepada sektor industri. Ini juga menunjukkan perekonomian negara tersebut tumbuh dan maju ya. Itu teori dengan aliran klasik menurut Adam Smith dan menurut David Ricardo. Teori yang ketiga dari pertumbuhan ekonomi ini teori menurut neoklasik ya. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Ada beberapa ahli ekonomi di dalamnya ini. Yang pertama menurut Joseph Schumpeter, dikenal dengan teori Schumpeternya, ini menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha ya. Pengusaha dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dan di sini para pengusaha ini merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaruan atau inovasi dalam ekonomi, sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara terjadi jika para pengusaha terus-menerus mengadakan inovasi dan mampu mengadakan kombinasi baru antara investasi atau proses produksi. Artinya di sini bahwa pertumbuhan ekonomi itu hanya akan terjadi apabila dari golongan pengusaha itu terus memperbarui produknya, meningkatkan inovasi dalam produk, meningkatkan inovasi dalam pembuatan suatu produk, meningkatkan teknologi pembuatan dalam suatu produk. Ini terus ada inovasi. Itu dalam proses produksinya. Nah, di sini bisa diketahui bahwa untuk meningkatkan inovasi tersebut diantaranya adalah penggunaan teknik produksi yang baru ya. Penerapan teknologi produksi yang baru itu penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian penemuan bahan dasar yang baru. Artinya di sini adalah bahwa masyarakat atau perusahaan atau pengusaha itu diharapkan bisa mampu menemukan bahan baku yang baru. Katakanlah yang tadinya biasa kita menggunakan suatu produk yang berasal dari bahan kayu misalnya, itu berubah dari bahan yang lain. Misalnya menggunakan bahan dasar kayak besi misalnya, atau dari plastik dan sebagainya. Itu penemuan bahan baku ya. Kemudian adanya pembukaan daerah pemasaran yang baru. Nah, ini penting, membuka area pemasaran yang baru untuk perkembangan pemasaran suatu produk. Dengan adanya area pemasaran yang baru, ini juga dengan sendirinya akan meningkatkan produksi dari perusahaan tersebut.
Lalu penggunaan manajemen yang baru. Nah, sistem manajemen atau pengelolaan perusahaan ini penting. Inovasi dalam manajemen ini juga penting. Artinya harus melihat, para tingkatan manajer ini harus bisa melihat perkembangan perekonomian secara global ya. Itu sekarang saat ini seperti apa. Lalu yang kelima ini penggunaan teknik pemasaran yang baru. Ini juga sangat penting. Pemasaran, teknik-teknik pemasaran itu saat ini berkembang begitu pesat. Apalagi kalau kalian perhatikan, saat ini berkembang bagaimana pemasaran satu produk itu sudah merambah pada jalur internet ya, atau bisnis online ya, pemasaran melalui online. Ini saat ini sudah berkembang. Ini padahal sudah dibicarakan mungkin 1 abad yang lalu ya, oleh Joseph Schumpeter ini. Kemudian aliran neoklasik ini, misalnya yang berikutnya adalah menurut Harold Domar ya. Dalam teori pertumbuhan ekonomi menurut Harold Domar ini bertujuan untuk menjelaskan syarat yang harus dipenuhi supaya perekonomian tersebut dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau steady growth. Artinya pertumbuhan itu terus menerus ya, tentunya dalam jangka panjang. Ini bagaimana caranya? Nah, ini diasumsikan oleh Harold Domar dalam teori pertumbuhan ekonomi ini beberapa hal, yaitu yang pertama, pada tahap awal perekonomian telah mencapai full employment. Artinya di tahap awal saja perekonomian itu sudah mempekerjakan tenaga kerja ya yang full. Artinya di sini pekerja-pekerja itu harus bekerja dengan full. Ya, tidak malas-malasan gitu ya. Nah, ini maksudnya seperti itu. Lalu yang kedua, perekonomian itu terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Jadi ya di sini menurut Harold Domar itu bahwa sektor rumah tangga ini menjadi konsumennya, sedangkan sektor perusahaan itu menjadi produsennya. Ini mereka ini akan bertransaksi dalam rangka memenuhi kebutuhannya masing-masing. Yang ketiga, fungsi tabungan dimulai dari titik nol, sehingga besarnya tabungan proporsional itu sama dengan pendapatan. Jadi artinya, kalaupun nanti ada yang disisihkan untuk ditabung, tentunya harus sudah memenuhi konsumsi, batas-batas konsumsi tertentu dari masyarakat masing-masing ya. Yang keempat, asrat menabung itu terbatas atau besarnya itu tetap. Marginal propensity-nya itu, marginal propensity to save-nya itu besarannya tetap. Contohnya maksudnya begini, misalnya katakanlah pendapatan yang nilainya 100% itu 70% atau 80% itu digunakan untuk konsumsi. Artinya di sini ada 20%-nya itu ditabung. Tentu tidak semua masyarakat menerapkan ini ya. Artinya di sini setiap masyarakat itu punya kemampuan masing-masing untuk menyisihkan tabungannya seberapa besar. Tapi dia itu tetap bisa menyisihkan tabungannya. Yang berikutnya terkait dengan pertumbuhan yang teguh ini, menurut Harold Domar itu, pertumbuhan ekonomi yang teguh itu artinya yang steady ya, yang bergerak naik terus, itu akan mencapai kapasitas penuh pada akhirnya akan mencapai tingkat kapasitas yang penuh atau mencapai sampai puncaknya itu dalam jangka panjang. Ini teori menurut Harold Domar. Yang berikutnya menurut Solow and Swan ya,
Ini ada 4 anggapan yang menjadi dasar dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi menurut Solo Swan ini ya. Yang pertama, tenaga kerja atau penduduk tumbuh dengan laju tertentu. Ya, dengan laju tertentu. Kemudian, fungsi produksi itu berlaku bagi setiap periode ya. Lalu berikutnya, adanya kecenderungan menabung dari masyarakat. Nah, di sini beda dengan yang tadi, dengan Holodomor, bahwa masyarakat itu cenderung mereka itu menabung. Artinya menyisihkan tabungannya itu bisa lebih, bisa kurang ya. Tergantung juga konsumsi masyarakat saat itu. Kalau konsumsinya lagi tinggi ya tabungannya dikurangi. Nah, semua tabungan masyarakat itu ini diinvestasikan atau dikelola untuk diinvestasikan. Ya, jadi itu teori pertumbuhan ekonomi menurut aliran neoklasik ya. Teori yang berikutnya, teori pertumbuhan ekonomi menurut aliran historis. Ada beberapa ahli di dalam ini. Yang pertama, menurut Friedrich List, Friedrich List melihat perkembangan perekonomian itu ditinjau dari teknik berproduksi sebagai sumber penghidupan. Artinya di sini masyarakat untuk melangsungkan hidupnya itu tentunya harus mencari makan ya. Nah, tahapan pertumbuhan ekonomi pada saat itu dianggap oleh Friedrich List adalah ada beberapa tingkatan atau tahapan ya. Yang pertama, menurut Friedrich List itu masa berburu atau mengembara. Nah, di sini masyarakat pada saat itu mungkin secara berkelompok mereka itu untuk kelangsungan hidup adalah dengan cara berburu. Ya. Mengembara, berpindah di satu tempat ke tempat yang lain, kemudian berburu. Mereka akan berburu untuk kelangsungan hidup kelompok masyarakatnya. Kemudian yang kedua, masa berternak atau bertani. Nah, sini dengan perkembangan kehidupan mereka ini akan mulai berternak ya atau bertani, artinya mereka akan menetap di satu tempat. Yang berikutnya lagi masa bertani dan berkerajinan. Nah, di sini mereka mulai berkembang pengetahuannya bagaimana membuat kerajinan-kerajinan yang sederhana. Mulai dari membuat baju dan sebagainya dengan memanfaatkan kemampuan mereka yang mereka miliki dalam kerajinan ya. Tahapan berikutnya atau masa berikutnya adalah masa kerajinan industri dan perdagangan. Nah, di sini menurut Friedrich List, masyarakat sudah memikirkan bagaimana kelangsungan hidup masyarakat berkelompok dalam satu tempat sehingga menjadi satu daerah, menjadi satu kota, bahkan satu negara ya. Tapi di sini haruslah berkembang industri dan perdagangan. Pasti di dalamnya itu akan berkembang transaksi-transaksi dalam berdagang di dalamnya. Oke, jadi itu menurut Friedrich List. Teori aliran historis yang lainnya menurut Bruno Hildebrand. Menurut Bruno Hildebrand, perkembangan ekonomi ditinjau dari cara pertukaran atau tukar menukar ya, barter mungkin ya. Menurut Bruno Hildebrand, ada beberapa tahap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, masa pertukaran dengan natura ya, atau secara barter. Artinya di sini masyarakat melakukan pertukaran antara satu benda, satu barang dengan barang yang lain. Tentu ada kesepakatan di dalamnya. Yang berikutnya masa pertukaran dengan uang. Nah, di sini sudah mulai diciptakan uang ya. Artinya di sini ketika masyarakat bertransaksi ini akan melakukan pertukarannya dengan menggunakan uang seperti halnya kita lakukan saat-saat ini. Kemudian ada masa pertukaran dengan kredit atau giral. Ini seiring dengan perkembangan zaman menurut Bruno Hildebrand, dimulailah mereka melakukan transaksi pertukaran dengan cara kredit. Nah, ya.
Jadi di sini pada masa itu masyarakat sudah mengenal apa itu kredit ya. Artinya mereka akan bertransaksi tetapi tidak langsung melakukan pembayaran. Arti pembayaran tersebut bisa ditunda untuk pembayarannya dilakukan di masa yang akan datang atau waktu berikutnya. Oke, itu menurut Bruno Hildebrand. Aliran historis yang lainnya adalah menurut Karl Bartscher. Menurut Karl Bartscher ini perkembangan ekonomi ditinjau dari jarak antara produsen dengan konsumen. Dalam tahap pertumbuhan ekonominya itu antara lain dalam tahapan rumah tangga tertutup ya. Artinya rumah tangga tertutup ini rumah tangga yang transaksinya itu aliran kegiatan ekonomi itu antara ya rumah tangga dengan rumah tangga yang lainnya ya, atau dalam satu wilayah yang terkecil. Kemudian rumah tangga kota, nah ini transaksi sudah dilakukan di satu daerah, satu kota ya. Kemudian rumah tangga bangsa, nah ini ketika transaksi sudah atau pergerakan produsen dengan konsumen itu sudah bergerak di rumah tangga suatu negara atau bangsa. Kemudian rumah tangga dunia. Ketika sudah bicara rumah tangga dunia, ya ini berarti pergerakan produsen dan konsumen itu sudah mengarah dengan perdagangan internasional. Aliran historis lainnya itu Werner Sombart. Menurut Werner Sombart, perkembangan ekonomi itu ditinjau dari susunan organisasi dan ideologi masyarakat, di mana menurut Werner Sombart ini tahapan pertumbuhan ekonomi itu dilihat dari atau sebagai berikut. Yang pertama, zaman perekonomian tertutup. Ini perekonomian yang terbatas pada kalangan tertentu saja. Lalu zaman perekonomian dengan kerajinan dan pertukangan. Ini sudah masyarakatnya sudah mengenal membuat kerajinan-kerajinan dan membuat alat-alat peralatan pertukangan ya. Lalu zaman perekonomian kapitalis, di mana di zaman ini ada kapitalis purba, ada kapitalis madya, ada kapitalis raya, dan ada kapitalis akhir. Oke, yang berikutnya menurut Rostow. Rostow membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahapan atas dasar kemajuan tingkat teknologi negara tersebut. Dalam pendapatnya, Rostow ini membagi tahapan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, di mana tahap masyarakat yang tradisional ya. Di sini masyarakatnya masih menggunakan teknologi yang tradisional. Kemudian masyarakatnya itu akan berkembang sehingga akan memasuki tahapan yang kedua, di mana disebutkan oleh Rostow ini tahap prasyarat lepas landas. Nah, disinilah masyarakat telah menggunakan peralatan-peralatan yang sudah bergeser lah, dari peralatan yang tadinya tradisional bergeser ke peralatan yang sudah lebih maju lagi, sudah menggunakan mesin di dalamnya ya. Lalu tahap lepas landas, nah ini di mana perekonomian negara tersebut sudah mulai bergerak kepada memasuki era industri ya, umumnya di sini. Udah memasuki era industri di sini. Perdagangan dan jasa sudah masuk di sini. Dan yang berikutnya tahap gerak ke arah kedewasaan, di mana di sini bahwa masyarakatnya itu sudah sangat menguasai teknologi ya. Teknologi, masyarakatnya sudah menggunakan teknologi, khususnya teknologi terkomputerisasi seperti saat-saat ini ya. Di Indonesia saat ini kalau kita lihat
di bagian perkotaan saja misalnya ya. Umumnya masyarakat di perkotaan itu sudah mengarah ke sini nih. Gerakan ke arah kedewasaan. Artinya di sini masyarakat sudah mulai menggunakan teknologi tinggi ya. Yang berikutnya itu masyarakat dalam tahap konsumsi tinggi. Nah, di sini masyarakat itu digambarkan oleh Rosto itu sudah pada tahap konsumsi yang tinggi. Artinya tingkat kebutuhan masyarakat itu semakin tinggi. Seiring dengan penerapan teknologi yang semakin maju. Oke. Itulah teori-teori pertumbuhan ekonomi yang perlu kalian ketahui. Nah, sampai sini silakan kalian ulangi apabila masih belum jelas ya. Silakan putar ulang teori pertumbuhan ekonomi ini, pahami betul, perlahan-lahan, semoga kalian bisa paham. Nah, apabila belum paham, silakan kalian bertanya, insya Allah Bapak akan bisa menjawab. Ingat, segala pertanyaan saat ini kalian bisa masukkan ke Google Classroom kalian ya, sehingga tidak harus oleh Bapak yang menjawab, nanti bisa saja teman kalian yang memang bisa menjawab, bisa melakukan atau bisa menjawab pertanyaan yang kalian lontarkan ya. Oke, dari Bapak cukup saja untuk penjelasan teori pertumbuhan ekonomi. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.